Saya Cindy Septiani, BP 19010012. Saya Helmida BP 19010031. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rini Wahyuni, BP 19010005. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Ansari, BP 19010029. Baiklah, kami dari kelompok 3 Sistem Informasi Akuntansi akan menjelaskan tentang penipuan komputer. Yang pertama yaitu pengertian dari penipuan. Adalah suatu tindakan yang curang sehingga merugikan pihak lain demi mendapatkan keuntungan diri sendiri. Dapat dikatakan melakukan tindakan curang apabila ada yang pertama pernyataan yang salah, yang kedua fakta material yang akan diubah menjadi suatu fakta yang menipu, yang ketiga niat untuk menipu, yang keempat kepercayaan yang didapat dibenarkan atau dijustifikasi walaupun itu salah, yang kelima kerugian yang diperoleh oleh korban. White collar criminals adalah pelaku penipuan atau orang dalam perusahaan yang memiliki keahlian, akses, sumber daya yang diperlukan, dan memahami sistem perusahaan serta kelemahan. Jenis-jenis penipuan yang lain adalah pertama, korupsi. Korupsi adalah perilaku tidak jujur oleh mereka yang memiliki kekuasaan dan seringkali melibatkan tindakan yang tidak terlegitimasi dan tidak bermoral. Yang kedua, penipuan investasi atau investment fraud adalah meninggalkan fakta untuk mempromosikan investasi yang menjanjikan laba fantastik dengan sedikit dan bahkan tidak ada risiko. 3. Penyalahgunaan aset terjadi karena seorang karyawan memperoleh kepercayaan dari entitas yang ditipu, menggunakan setiap informasi yang didapat untuk melakukan penipuan dan seketika mendapatkan uang ekstra yang dihambur-hamburkan. 4. Kecurangan pelapor keuangan yang dilakukan secara sengaja. Manajemen memalsukan laporan keuangan untuk menipu investor dan kreditor, meningkatkan harga saham perusahaan, memenuhi kebutuhan arus kas, atau menyembunyikan kerugian dalam permasalahan perusahaan. Tanggung jawab auditor untuk mendeteksi penipuan. Yang pertama, memahami penipuan. Yang kedua, yaitu mengidentifikasi, menilai, dan merespon risiko. Yang ketiga, yaitu mengevaluasi hasil pengujian auditor mereka. Yang keempat, yaitu mendokumentasikan dan mengkomunikasikan temuan. Yang kelima, menggabungkan fokus teknologi. Yang keenam, memperoleh informasi. Yang ketujuh, mendiskusikan risiko salah saji kecurangan. Segitiga penipuan adalah 3 kondisi yang menyebabkan penipuan terjadi. Yang pertama yaitu tekanan, adalah motivasi orang yang melakukan penipuan. Yang kedua yaitu kesepakatan atau kondisi atau situasi dan kemampuan personal yang menyembunyikan penipuan dan mengkonversikan pencurian atau menginterpretasikan untuk keuntungan personal. Rasionalisasi adalah memungkinkan pelaku menjustifikasi atau membenarkan tindakan ilegal mereka karena kurangnya integritas personal. Penipuan komputer adalah setiap penipuan yang mensyaratkan teknologi komputer untuk melakukan penipuan, contohnya perangkat lunak dan lain-lain. Input penipuan yaitu mengganti dan memalsukan input komputer adalah cara yang paling sederhana dalam melakukan penipuan komputer, tetapi membutuhkan sedikit keterampilan. Pelaku perlu memahami bagaimana sistem beroperasi sehingga mereka dapat menutupi jejak. Yang kedua, penipuan prosesor merupakan penggunaan sistem yang tidak sah, termasuk pencurian waktu dan layanan komputer. Contohnya seperti perusahaan asuransi menginstal perangkat lunak untuk mendeteksi aktivitas sistem yang abnormal dan menentukan bahwa karyawan menggunakan komputer perusahaan untuk menjalankan judi ilegal. Yang ketiga, penipuan instruksi komputer, termasuk merusak perangkat lunak perusahaan, menyalin perangkat lunak namanya. Yang keempat, penipuan data adalah kegiatan menggunakan menyalin, mencari,
yang membahayakan data perusahaan. Penyebabnya adalah keteledoran karyawan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang mencegah dan mendeteksi penipuan dan penyalahgunaan. Pertama, membuat penipuan agar tidak terjadi dengan menciptakan budaya organisasi yang menekankan integritas dan komitmen untuk nilai etis dan kompetensi. Kedua, meningkatkan kesulitan dalam melakukan penipuan dengan mengembangkan dan mengimplementasikan sistem pengendalian internal yang kuat. Ketiga, meningkatkan metode pendeteksian dengan menginstal perangkat lunak pendeteksi penipuan. Keempat, mengurangi kerugian penipuan dengan menjaga asuransi yang memadai.